Om Swastiastu. Pemirsa, selamat berjumpa dalam acara perbincangan kita, dan kita sekarang berada di LPD Kedonganan, Badung. Kita akan bicara terkait dengan peran LPD. Temanya adalah LPD untuk siapa? Kalau kita tahu bahwa masing-masing desa adat di Bali itu adalah memiliki LPD, Lembaga Perkreditan Desa, dan ini lahir sejak masa Gubernur Bali Profesor Ridho Bagus Mantre, dan hingga saat ini mungkin sudah hampir 30 tahun. Banyak sekali peran LPD dalam hal membangun dan memberikan kontribusi kepada desa adat. Sesungguhnya LPD ini apa? Semacam lembaga perbankan, dan perannya dalam desa adat itu seperti apa? Karena kita tahu banyak sekali kontribusi. Salah satu LPD yang besar kontribusinya di desa adalah LPD Kedonganan. Banyak sekali program yang sudah dibuat dan menjadi pionir dari sejumlah LPD yang ada di Bali, termasuk dalam kondisi situasi krisis beberapa waktu belakangan ini. Kita sapa dulu Ketua LPD Kedonganan, Pak Ketut Madre. Om Swastiastu, Pak Ketut. Om Swastiastu. Gimana kabar, Pak Ketut? Astungkare. Sehat ya? Sehat, baik. Baik. Masih tinggal di rumah. Oh, tinggal di rumah ya. Baik, luar biasa nih Pak Ketut. LPD Kedonganan sekarang ini memang menjadi pionir dalam beberapa programnya, terutama dalam hal mungkin krisis akibat COVID-19 ini ya. Kita tahu persis bagaimana LPD meluncurkan beberapa program, diantaranya ada pembagian sembako, kemudian juga sebelumnya juga ada kredit perumahan, dan bahkan daging beceleng. Sebetulnya pertanyaan kita tadi, LPD ini untuk siapa? Mungkin Pak Tut bisa menjelaskan. Baik, terima kasih Om Swastiastu para pemirsa TV One. Kalau kita berbicara LPD ya, sebenarnya pertama sudah tentunya kita harus tidak boleh lupa dengan jasa-jasa para pendahulu kita, khusus Bapak Profesor Dr. Ridho Bagus Mantre beserta jajarannya saat itu, Ketua DPRD-nya, demikian juga para staf-staf beliau, yang bagaimana beliau itu melihat bahwa Bali membutuhkan sebuah lembaga keuangan yang bisa bermanfaat langsung buat adat dan budaya yang dijiwai agama Hindu ini. Keberadaan LPD ini kalau kita lihat dari SK Gubernur 972 tahun 84 itu sudah sangat jelas di dalam SK 972/84 itu, terutama di pasal 8 ayat 2, ayat 2-nya itu disebut dengan jelas bahwa pemerintah Provinsi Bali saat itu memberikan dana. Kalau di dalam SK 972/84 itu ditegaskan dana dalam bentuk kredit investasi kepada desa adat. Itu jangka waktunya 5-10 tahun. Itu sangat jelas di situ diatur. Nah, memang kelihatannya agak aneh, tetapi saat itu mungkin salah satu cara seperti itulah pemerintah provinsi bagaimana memberikan dana stimulus kepada desa adat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat ditempatkannya DLPD di desa adat, di tengah-tengah desa adat, dan tidak di desa dinas. Nah, di situ kita sudah sangat jelas bisa melihat bahwa dengan keberadaan LPD di desa adat, di mana kita tahu desa adat itu yang ada di Indonesia ini mungkin yang masih kuat dalam posisi ininya ada di Bali. Pertama, di desa adat ada perjuru adat, yang kedua ada krama adat, terus yang ketiga ada wilayah adat. Dan dalam konteks kepengurusan adat ini, itu umumnya masyarakat adat itu lebih banyak melakukan aktivitas yang dengan beban-beban dari masyarakat adat itu sendiri. Nah, pertanyaan LPD untuk siapa di situ ya? Itu menjadi sangat baik ya saat ini, karena kalau kita lihat dari kependirian filosofi berdirinya, itu jelas LPD ini ya memang diperuntukkan untuk masyarakat adat yang ada di Bali. Dan di situ sangat jelas juga diatur dan di peraturan menempatkan di desa adat.
berarti memang untuk masyarakat adat. Dan kenapa untuk masyarakat adat? Karena masyarakat adat yang ada di Bali ini tanggung jawabnya itu sangat luar biasa. Seperti kalau kita lihat, kita berbicara budaya, itu sesungguhnya kan hasil cipta karsa dari masyarakat atau powongannya, manusianya. Nah di situ ketika kita percaya budaya tanpa didukung oleh adat juga tidak bisa. Nah kalau di Bali lebih khusus lagi dan harus didukung dan dijiwai oleh agama Hindu. Nah di sini antara kepentingan adat, budaya dan kepentingan agama satu sama lain tidak bisa dipisahkan. Yang filosofi daripada Trihita Karana itu sendiri. Dan ini sudah berjalan dari sejak zaman dulu. Dan disitulah kalau kita lihat dari situ, apakah dia LPD ini, kenapa dia sama dengan bank, dengan koperasi, sangat berbeda. Kecuali dari sisi cara kita mengelola, bolehlah mengadopsi perbankan, demikian juga kita boleh mengadopsi koperasi. Jadi kalau sesungguhnya berarti LPD itu miliknya siapa? Milik Krame kan, itu ada uang mestinya yang mungkin orang menyetor dana kemudian terbentuklah LPD. Disitulah keunikan LPD ya. Kalau kita berbicara contoh ya Badan Hukum Koperasi, kan ada simpanan pokok, ada simpanan wajib, ada sukarela dan lain sebagainya. Ada aturan yang mengatur di situ. Kalau kita berbicara bank, ada saham yang harus disetor oleh bank saham. Kalau di LPD, ini memang menjadi sebuah keunikannya. LPD itu ketika ditempatkan di desa adat, berdasarkan SK 97284 dan Perda 288 dan seterusnya, itu memang diserahkan kepada Krama adat. Bagaimana cara daripada mengelola itu sudah diberikan kepada Krama adat masing-masing sesuai dengan seni dan kemampuan daripada potensi desa adatnya. Pertama yang saya angkut potensi sumber daya manusianya, potensi alamnya, demikian juga potensi lingkungan yang mendukung itu. Nah sehingga seni-seni daripada pengurus itu. Nah sehingga tidak diwajibkan juga di situ untuk harus menyetor. Artinya apa? Ketika kita selaku pengurus LPD, di situ sudah harus dipahami bahwa ini usaha yang kita bangun ini adalah untuk kepentingan Krama. Jadi untuk kepentingan bersama. Ya? Kepentingan bersama. Yang mana pada akhirnya yang menjadi milik bersama. Kalau saya boleh menarasikan, ada konsepnya yang pernah saya baca Muhammad Yunus ya. Di situ kan ada bisnis sosial. Saya melihat LPD ini percis kayak konsep bisnis sosial, di mana ada seseorang yang mempunyai jiwa untuk melakukan sesuatu, mempunyai jiwa entrepreneur. Sudah itu membangun sebuah lembaga yang selanjutnya diserahkan kepada komunitas itu untuk mengelolanya. Baik, kita hentikan dulu sejenak Pak Ketut Madre. Dan pemirsa, kami akan kembali nanti setelah pariwara berikut ini. One Prix Indonesia Motor Prix Championship hanya di TV One. Tumpukan sampah plastik yang terdampar ini terbawa aliran sungai Cisadane dan memiliki kedalaman yang mencapai 1 hingga 3 meter dari dasar muara. Berapa banyak pemilik kendaraan mewah yang akhirnya mangkir sampai saat ini? Sekitar 1.140 kendaraan mewah yang belum melakukan pendaftaran ulang lagi. Secara nilai ya sekitar 25 sampai 30 miliar. Inilah saat-saat polisi membebaskan seorang ibu dan 2 anaknya yang disekap di rumahnya sendiri. Kabar pagi di TV One. Selamat siang pemirsa, saya Maria Gerada dan inilah Sidik Jari selengkapnya.
Ya, cuman kalau untuk lintasan di ini, ya bisa dibilang seminggu sekali. Dengan adanya gagal bayar itu adalah berdampak kepada bagaimana cara penagihannya. Menemani waktu siang Anda. Kami sajikan berbagai peristiwa. Lengkap dan terpercaya. Saksikan Kabar Siang hanya di TV One. Kami hadirkan isu utama dan strategis. Kami akan bawa Anda untuk berbincang-bincang dengan para narasumber nanti. Efek jerah itu last resource aja sih. Karena inilah yang terbaik dan paling adil. Ya, dunia politik seakan tidak ada habisnya, pemirsa. Satu isu kemudian tumbuh isu yang lain. Kemudian menjadi sorotan adalah wacana terkait pemilihan presiden diserahkan kepada MPR. Polemik sensitif. Mungkin Majelis Salim lapor lah gitu. FPI sudah mengajukan permohonan. Apa kabar Indonesia Malam di TV One? Laga para petinju terbaik dunia disaksikan jutaan pasang mata. Menyajikan kelas pertandingan yang berbeda. Saksikan Best World Boxing hanya di TV One. Hidup Sehat, Senin sampai Jumat jam 1 siang di TV One. Pemirsa, masih dalam acara perbincangan kita berkaitan dengan LPD untuk siapa bersama Ketua LPD Kedonganan Badung, Bapak Ketut Madre. Tadi sudah dijelaskan bagaimana sebetulnya filosofi berdirinya LPD. Sesungguhnya LPD itu tumbuh dan besar di desa adat masing-masing yang ada di Bali, dan pada hakikatnya adalah bagaimana kontribusinya adalah untuk kepentingan desa adat dan dimiliki oleh komunitas desa adat tersebut. Saya lanjut ke Pak Ketut Madre. Oke, ketika kita bicara LPD di masa lalu sudah kita tumbuh dan besar, sekarang bahkan hampir 1.400 lebih ada LPD di Bali. Nah, dengan LPD yang cukup besar ini, kalau Pak Ketut melihat kontribusi sekarang kepada desa adat sudah berjalan tidak sesuai dengan misi awalnya itu? Ya, kami Astungkare ya. Untuk kami di LPD Kedonganan sudah hampirlah mendekati sesuai dengan visi dan misi itu. Karena konsep kami di dalam LPD Kedonganan itu adalah visinya menjadikan LPD itu sehat, kuat, tangguh, bermanfaat, serta berkesinambungan untuk melaksanakan pancayatnya di dalam hal mewujudkan Pancakerta. Nah, itu visi daripada LPD Kedonganan. Nah, Astungkare kalau kita lihat dari sehat ya sampai saat ini dengan aset yang hampir mendekati lebih dari 400 miliar, nah, itu menunjukkan bahwa kinerja kami sehat, terus bertumbuh dia. Kuat terkait dengan ancaman-ancaman. Ya, kita pernah menghadapi ancaman di tahun begitu berdiri LPD ini tahun 90. Juga karena kita hadap dengan krisis saat itu, cuman krisisnya berbeda dan langsung karena kami ini adalah masyarakat nelayan, sudah itu karena musim paceklik itu. Selanjutnya tahun 97-98 ada krisis juga terkait dengan nilai tukar rupiah. Nah, tetapi di situ LPD justru mendapatkan hikmahnya dan banyak lagi krisis-krisis yang lain, dan saat ini adalah mudah-mudahan ini puncaknya daripada krisis. Dan kebetulan LPD sekarang berusia 30 tahun dan mestinya memang harus berbenah juga. Dan melalui krisis inilah, krisis COVID-19,
kami maknai untuk mengenolkan kembali pikiran-pikiran kita, mengenolkan kembali apa yang sudah pernah kita lakukan sebagai evaluasi dalam membangun LPD ini. Dan asungkara dan kami bersyukur karena manfaat langsung yang sudah diterima, yang bermanfaat yang tadi itu ya, dalam bentuk ya pembangunan Pelingge, Pura-Pura, Kayangan 3, Kayangan Desa yang ada di Kedonganan kami bisa lakukan. Demikian juga dalam hubungan dengan melaksanakan pajayatnya ya, khususnya di Dewayatnya, demikian juga di Pitrayatnya, Resiyatnya, Butrayatnya, selanjutnya di Manusiayatnya juga bisa kita jalankan. Ada yang disebut dengan pembiayaan Sapuleger, pembiayaan Manusiayatnya, demikian juga di Resiyatnya, sudah lanjutnya di Pitrayatnya ngambil masih secara bersama, dan di Dewayatnya feodalan-feodalan. Demikian juga karya-karya yang terjadi di Kedonganan, kami di LPD bisa melakukan itu. Artinya boleh dikatakan dengan adanya LPD, masyarakat adat di Kedonganan sebetulnya sudah bebas dari pepesan-pepesan pembiayaan seperti itu ya? Iya, memang kalau saya sendiri yang berbicara demikian kan tidak etis lah. Biarkanlah masyarakat menilai itu. Tetapi dari yang kami dengar di masyarakat yang langsung juga yang bisa berterima kasih kepada LPD, kami syukuri dan ucapkan terima kasih karena merasakan manfaat itu. Karena konsep kita di dalam membangun LPD ini dari sejak awal itu adalah labde ya, bukan laba. Labde itu kata Pak Profesor Dr. Windia itu adalah para pakar adat ya. Itu katanya manfaat, benefit ya, bukan artinya profit semata, tapi benefit atau manfaat. Dan manfaat-manfaat tersebut kalau manfaat dalam bentuk pajayatnya tadi sudah, ada kalau di dalam konsep Pariangan Pohon dan lembaga itu pancayatnya. Ada juga manfaat dari Pancakerta. Karena di situ kita bagi pertama kerta warga. Nah, itu bentuknya adalah semua merata. Mereka itu baik punya tabungan maupun tidak itu dapat. Kerta warga yang kedua juga ada secara khusus produk. Itu bentuknya ngambil masa bersama, pemberian daging babi, dan termasuk saat ini pembagian sembako yang ada hubungan dengan COVID ini. Nah, itu dia bentuk kerta warga. Dia tidak artinya yang sudah mifil menjadi kerja mengharap itu dapat. Itu kita bantu. Itu di samping itu ada kerta raga. Kerta raga itu manfaat yang dia terima dari apa yang dia tempatkan atau apa yang dia lakukan di LPD. LPD itu artinya kontribusinya dia kepada LPD ya? Iya, secara langsung mereka dapat. Dia menabung, dia deposito kan itu jadi. Sedangkan untuk kerta desanya ya 20% ya yang menjadi dimanfaatkan oleh desa adat. Nah, sedangkan kerta wisesa ya bentuk-bentuk lain yang bisa kita bangun. Nah, seperti contoh kita membangun 24 warung ikan bakar. Dan kita membangun pasar desa adat. Dan yang lain yang tumbuh. Nah, itu bisa bermanfaat buat pemerintah. Karena ada yang disebut dengan pajak-pajak di situ. Nah, itu. Kalau kita bicara soal Kedonganan, banyak sekali orang berpikir ya LPD Kedonganan karena berada di daerah pariwisata cukup besar, sementara daerah lain yang daerah miskin tidak mungkin bisa besar seperti itu. Sebetulnya menurut pandangan Pak, itu betul nggak pandangannya seperti itu ya? Saya kira ya kurang tepat ya. Karena apa? Kalau kita lihat berbalik dari sejarah, Kedonganan sebelum tahun 90 miskin ya, daerah termarginalisasi, daerah nelayan yang hanya tergantung kepada laut, hasil laut. Dan sedangkan hasil laut itu sangat terbatas, hanya 6 bulan. Nah, sehingga ketika dulu kami sebagai orang Kedonganan selalu diremehkan ya. Kedonganan itu dan desa adat Kedonganan pun orang nggak tahu. Kenapa? Karena artinya kami boleh dikatakan Kedonganan dulu miskin lah. Bukan miskin, sangat miskin ya. Kenapa? Karena kami rasakan juga di umur-umur kami ini, saya ini hanya yang sarjana itu 3 orang tahun 90 ya. Nah, itu artinya apa? Dan yang bisa sekolah sedikit sekali. Nah, itu. Dan kenapa? Ya karena musiman, kita mendapat dosis musiman. Nah, tetapi justru sering juga saya dengar seperti itu.
Kan orang melihat hasil hari ini. Mestinya kalau LPD itu kita harus pahami filosofi LPD. Yang ada di SK 972 tahun 84 itu, di mana kenapa pemerintah membantu dengan penempatan 2 juta. Itu yang bentuknya pakai itu bisa dipakai donasi atau pinjaman apapun itu adalah stimulus yang harus dimanfaatkan. Itu satu. Yang kedua, kenapa pemerintah menempatkan di desa adat? Artinya karena desa adat itu memiliki hak otonomi yang luar biasa. Kita sudah dikasih kekhususan yang sangat luar biasa. Mari kita gali. Artinya potensinya apa? Sumber daya kita bagaimana? Ruang lingkup pasar kita harus ngukur. Bapak sendiri tahu kita kan bisa jadi kan Krama Tamiu, Penyaib. Kalau memang produk kita bagus pasti mereka akan datang. Artinya sebetulnya itu semua tergantung kepada inovasi dan mungkin kreativitas dari gitu ya. Sangat tergantung. Baik. Kita nantikan dulu sejenak Pak Madre dan pemirsa kami akan kembali nanti setelah pariwara berikut ini. Isu-isu nomor 1. Tragedi meninggalnya ratusan petugas KPPS. Konfirmasi sumber-sumber utama. 22 Mei 2019 ini berbeda dengan hari pertama kan? Memberikan yang tersembunyi. Kita nih responsif ketika diserang. Kontroversi. Konspirasi. Bertahan menguasai dunia. Bukan cerita, tapi fakta. One Prix Indonesia Motor Prix Championship membuka hari. Kami mengabarkan ragam peristiwa terkini dari berbagai penjuru negeri. Saya sudah standby di sini dari pukul 5 subuh. Mengulas dan membahas isu-isu yang mengguncang publik. Hadir sejumlah narasumber untuk membahas hal ini. Mau menggelar saja janjian, untuk apa dilakukan? Pertama begini, kita menghormati proses penegakan hukum. Mengabarkan bagaimana duduk permasalahan, modus Apa kabar Indonesia Pagi di TV One. Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan Sorotan. Tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan. Lagi-lagi investasi abal-abal dibongkar polisi. Montir pesawat kini mengangkasa. Dan kami sangat senang kepada TNI Angkatan Udara ini. Rangkuman peristiwa dari arena otomotif. Dari hingar-bingar panggung balapan hingga pernak-pernik modifikasi. Semua ada di sini. Auto One di TV One. Setiap masa melahirkan banyak peristiwa. Bung Karno penolak musik-musik barat. Disinilah Benyamin menemukan musik-musik gambang kromong dan memodernisirnya dan mulai menyanyikannya. Misalkan salah nih 10 kali take ya, itu bisa beda-beda loh kata-katanya. Piringan hitamnya cukup banyak, kita simpan di dalam sini. Apa yang menjadi catatan sejarah dan siapa yang menorehkannya? Malaka ditahan oleh warga pengawalnya ditembak mati. Haji Agus Salim dianggap sebagai Dwi Tunggal dengan Cokro Aminoto. Rafid Topan, pembalap syarat pengalaman di kancah nasional dan internasional ini, ingin menuntaskan ambisi juara di One Prix musim mendatang. Memiliki talenta dan skill lengkap, membuatnya selalu tampil agresif. Mampukah Rafid Topan mewujudkan mimpinya merebut gelar juara nasional? One Prix 2020 segera di TV One.
Nama Reinhard Sinaga menggemparkan publik internasional karena perbuatannya. Beragam kejahatan ada di sekitar kita dan mengharuskan kita untuk selalu waspada. Lampung sudah dilakukan pembongkaran makam dan juga otopsi terhadap jasad Lina Jubaedah. Ragam Perkara hadir dengan serangkaian informasi kriminalitas, hukum, dan sosial. Bersama saya Putri Windasari, Ragam Perkara. Ketika dua hal bertolak belakang, kami hadirkan berhadapan. Cara pandang dan sikap berbeda, melahirkan polemik, bahkan kontroversi. Tidak pernah tanah dikuasai swasta, Bu. Ini Indonesia. Kami hadirkan dua sisi, Anda yang menarik konklusi. Saya, Tisa Noveni, di antara dua sisi. Pemirsa, masih dalam acara perbincangan kita berkaitan dengan LPD untuk siapa sesungguhnya di Bali ini, dan tadi Pak Ketut Madrus selaku Ketua LPD sudah banyak menceritakan sesungguhnya ketika kita bicara LPD tergantung daripada inovasi dan strategi yang dilakukan oleh pengelola LPD tersebut. Banyak memang LPD yang tumbuh di beberapa daerah-daerah kaya tapi ternyata asas manfaatnya atau labdenya itu tidak betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Namun demikian tentu ini semua tergantung daripada kreativitas dari pengelola dan desa adatnya sendiri. Saya kembali ke Pak Ketut Madrus. Nah, ini salah satu program fenomenal yang sudah sangat terkenal di Bali adalah program pembagian daging celeng waktu itu ya. Kemudian banyak sekali orang berpikir ini sebetulnya pasti ada filosofi tertentu sehingga kenapa LPD melakukan ini. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak terkait dengan program-program yang sebetulnya sangat bermanfaat banyak sekali di desa adat ini. Pertama kita harus bersyukur juga ya. Eksistensi LPD sekarang bisa utuh sampai sekarang. Karena pemerintah ikut ya memberi perlindungan yang luar biasa. Apalagi pemerintah pusat juga memberi perlindungan, yaitu dengan dikecualikannya LPD. Yaitu di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Dan di bab 13 pasal 39 ayat 3 di sana ditegaskan bahwa lumbung pitih negari LPD yang ada di desa adat di Bali tunduk pada hukum adat. Nah, ini sesuatu yang luar biasa sekali. Dan bahkan sekarang direspon lagi oleh pemerintah yang baru, Bapak Gubernur yang baru, Bapak Wayan Koster, yaitu di Perda 4 2019. Ini saya berterima kasih sekali. Ya, karena apa? Karena di dalam Perda itu, khususnya di pasal 60 ayat AB itu disebut LPD dan Bupda. Nah, ini sesungguhnya bagi rekan-rekan di LPD di seluruh Bali ini mestinya harus memaksimalkan memanfaatkan itu. Pertama dari segi filosofi LPD di situ masuk yang disebut dengan labde pecingkraman desa. Ya, walaupun dari beberapa teman masih belum sepaham, bisa jadi karena perlu pendalaman lagi ya. Karena dengan adanya pecingkraman itu nyingkram dan lain sebagainya itu ini menunjukkan bahwa sudah direspon lokal jenius yang telah ada sebelumnya. Memang LPD dulu awalnya ya nyingkram. Kita tidak seperti apa yang saya sebut tadi, tidak ada modal di setor ya. Tidak ada tidak ada itu. Tidak ada simpanan wajib. Tidak ada simpanan pokok. Itu pecingkraman, ya dari dasar itu dari oleh dan untuk, kan itu pecingkraman, pecingkramnya di situ. Nah, kita bersyukur. Nah, dengan ada yang tersebutlah kami tambah kuat keyakinan kami saya ini di Kedonganan dengan produk-produk yang telah kita luncurkan ya. Nah, seperti peternak itu bagi teman kita Kedonganan kan tidak mungkin orang beternak babi sekarang. Kalau dulu ya. Sekarang Kedonganan karena sudah tumbuh LPD-nya, tumbuh ekonominya, jasa, terutama jasa pariwisata ini, sehingga lahan tambah sempit. Dan sekaligus juga itu menjadi kadang-kadang berkah menjadi wabah di situ ya. Dia berkah apa-apa kayak gitu. Atau musibah bisa jadi terjadi. Nah, contoh kita tidak bisa lagi memelihara babi. Di sisi lain, babi bagi rakyat Bali kebutuhan pokok dan peternak babi mesti kita harus hidupkan.
Dan orang Kedonganan yang sisi lain juga ada orang Kedonganan ketika penampakan dulu kan penyu ya. Karena kita di pesisir. Sekarang kan tidak boleh itu penyu. Kita harus ikut juga melestarikan alam ini, melindungi itu. Nah sehingga dari tahun berapa ya kira-kira kemarin ini, ya 7 tahun lalu kami mengupayakan produk dalam bentuk pembagian daging babi kepada kerama. Membiasakan bahwa kita orang Bali ini beternak babi itu adalah menjadi kehidupan kita sehari-hari. Nah, walaupun Kedongan tidak bisa, ya kami kerjasama dengan Bandung Utara gitu ya. Teman-teman kita di Abian Semal, mereka beternak, kita kasih dananya, selanjutnya setiap 6 bulan kita ambil. Dan luar biasa lagi itu bisa menstabilkan harga ternak, harga daging. Karena sejak itu kami rata-rata belinya 45.000 sampai sekarang. 7 tahun. Artinya apa? Bisa menyeimbangkan harga. Nah, ini sesuatu yang menurut saya sih berkah ya. Nah, namun di sisi lain juga bisa jadi musibah karena begitu bertumbuhnya LPD, begitu kuatnya usaha yang kita bangun, sehingga banyak sektor jasa harus kita inikan. Contoh dengan dibangunnya 24 warung ikan bakar dan pasar di Kedonganan, itu membawa penduduk Kerama Tamiang itu banyak yang datang. Sehingga sudah itu yang kedua, masyarakat udah mulai punya uang sehingga mulai membangun di wilayah di tanahnya, sedangkan tanah Kedonganan sempit. Akhirnya kita apa? Melihat dari hal itu, kalau dulu mungkin tanah di Kedonganan diminta pun tidak masalah ya. Sekarang udah mulai menjadi ini, harganya mahal dan lain sebagainya. Dan menyebabkan kami juga harus berpikir apa yang kita harus lakukan, berikan kepada kerama kami. Makanya kami bangun KRURA, Kredit Perumahan Kerama. Itu bagi kerama yang tidak mampu membeli tanah di Kedonganan. Nah kita mau bawa kemana? Kan tidak mungkin transmigrasi. Nah kebetulan makanya kami bangunkan 24 rumah kepada kerama tersebut. Dan cicilannya pun ya benar-benar cicilan yang namanya orang tidak mampu ya. Dan tapi kami bersyukur mereka mampu mencicil dengan usaha yang kita bangun di pesisir itu 3 juta per bulan. Ya, dan kami bersyukur mereka tinggal sekarang 24 menempati rumah yang kurangnya ya lebih kurang 1 hari lah. Itu. Kalau kita bicara soal peran LPD tadi, bagaimana memberdayakan kerama, mengarap kerama adat seperti itu, banyak di luar berpikir Kedonganan sekarang betul-betul dimanjakan keramanya itu. Bagaimana sih caranya mengelola? Kok bisa? Padahal kita di daerah lain juga punya loh LPD yang besar. Tapi kok Kedonganan kok bisa? Apa sebetulnya strateginya, Pak? Ya memang pertama saya garis bawah dulu ya. Betul ya, kalau manjakan itu, nah ini yang perlu kita evaluasi juga. Tidak semuanya yang gratis itu bagus. Ini perlu kita evaluasi. Ya saya sendiri mengevaluasi itu. Ketika kita bantu dengan membangun pura, yadnya, pajayanya dan sebagainya diringankan. Sisi lain memang dia tumbuh keyakinannya beragama dan beradat berbudaya itu. Itu dengan begitu membludaknya ke pura ketika feodalan. Tetapi ada satu sisi kelihatannya juga susah itu mengendalikan. Ketika saat ke pura ramai. Tetapi karena merasa tidak ini, habis itu sembahyang pulang. Beda dengan dulu dia. Ya, tanggung jawabnya mungkin berkurang. Karena tidak membayar itu kira-kira ya. Karena semua sudah gratis, tinggal ini saja. Datang dan kadang-kadang juga pertanggungjawaban juga diterima begitu saja. Ini tidak bagus ya. Ya, karena berapapun dana yang dihabiskan, toh juga masih ada yang nanggung. Ini perlu hati-hati. Ya makanya saya sedang evaluasi di situ. Tidak percaya begitu saja ya. Ini masyarakat mestinya jangan terobsesi gratis lah. Artinya jangan terlena begitu semua gratis. Ya. Kita tidak abai dengan ini. Dan saya menyadari sesungguhnya itu tidak gratis kan. Itu dana mereka yang kita kembalikan. Sama dengan sekarang ya. Kita memberikan kebutuhan bahan pokok dan lain sebagainya. Itu kan dana mereka yang kita kumpulin 30 tahun lalu. Nah, sudah itu kita kembalikan kepada masyarakat. Dan saat ini, karena di saat bagaimana kita berikan, di saat memang kondisi yang force majeure seperti sekarang. Mereka memang memerlukan ya? Iya. Baik kita nantikan dulu sejenak Pak Ketua, dan pemirsa kami akan kembali nanti setelah pariwara berikut ini.
yang di Depok. Nanti nih, oh, bongkot, boleh. Sambal dan Teman Pak. yang hitung ya. Nah, berapa sama yang? Pak, ampunan plastik Pak. Oh, kan? Yang ampun nggak boleh tas. Oh, ampun mati, boleh. Gini, yang hitung ya. Pak, baiknya Bapak memang menyarankan pada pembeli untuk menyiapkan tas isi ulang seperti ini ya. Sekaligus untuk mengurangi penggunaan sampah plastik. Kita menyukseskan peraturan Gubernur Bali yang menyatakan Bali memang bebas sampah plastik ya. Mari kita wujudkan Bali bebas sampah plastik. Tanaman nilam selain mudah dirawat juga mudah ditanam. Dengan hanya menggunakan sistem stek, tanaman ini mampu tumbuh dan berkembang. Biasanya, mereka menjual kepada tengkulak besar dengan harga beragam, dari Rp500.000 hingga Rp800.000 per kilonya. Pewangian dari bunga, buah-buahan, hingga aroma kayu, kini berkembang menjadi sebuah industri besar, industri parfum. Parfum berfungsi sebagai pereda kegelisahan. Beli Cerdas, Rabu jam 2 siang di TV One. Menemani aktivitas dengan informasi yang positif. Penuh kreativitas dengan beragam prestasi. Membuka wawasan penuh inovasi. Saksikan Kabar Baik di TV One. Setiap masa melahirkan banyak peristiwa. Bung Karno penolak musik-musik barat. Disinilah Benyamin menemukan musik-musik gambang kromong dan memodernisirnya dan mulai menyanyikannya. Misalkan salah nih 10 kali take ya, itu bisa beda-beda loh kata-katanya. Piringan hitamnya cukup banyak, kita simpan di dalam sini. Apa yang menjadi catatan sejarah dan siapa yang menorehkannya? Melaka ditahan oleh warga pengawalnya ditembak mati. Haji Agus Salim dianggap sebagai Dwi Tunggal dengan Cokroaminoto. Nama Reinhard Sinaga menggemparkan publik internasional karena perbuatannya. Beragam kejahatan ada di sekitar kita dan mengharuskan kita untuk selalu waspada. Rampung sudah dilakukan pembongkaran makam dan juga otopsi terhadap jasad Lina Jubaidah. Ragam Perkara hadir dengan serangkaian informasi kriminalitas, hukum, dan sosial. Bersama saya Putri Windasari, Ragam Perkara. Ketika dua hal bertolak belakang, kami hadirkan berhadapan. Cara pandang dan sikap berbeda, melahirkan polemik, bahkan kontroversi. Tidak pernah tanah dikuasai swasta, Bu. Ini Indonesia. Kami hadirkan dua sisi, Anda yang menarik konklusi. Saya, Tisa Noveni, di antara dua sisi. Pemirsa, masih dalam acara perbincangan kita dan masih dengan tema LPD untuk siapa bersama Ketua LPD Bapak Ketut Madre. Dan tadi kita sudah bicara bagaimana berkaitan dengan peran LPD, kemudian juga kontribusinya kepada kerama adat, dan di Kedonganan sudah banyak sekali program-program yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, mulai dari program YAD-nya, kemudian program kepada keramanya sendiri, dan juga pada upaya pemberdayaan masyarakat adatnya. Saya sekarang ke Pak Ketut Madre. Ketika kita bicara LPD ini di Bali kan boleh dikatakan hampir 13 triliun ya aset seluruh LPD di Bali. 20-an lebih ya. Nah, itu sebetulnya kalau kita dikelola dengan baik kan sangat bagus sekali untuk menopang kehidupan masyarakat adat di Bali. Ini sebetulnya apa kuncinya sehingga ada beberapa LPD yang mungkin tidak sebagian besar hidup atau mungkin sehat seperti di Kedonganan. Apa sebenarnya kuncinya di situ ya? Pertama ini keseriusan pengurus LPD dan karyawan ya untuk mengelola LPD ini dan meyakinkan pada pengurus dan karyawan bahwa LPD ini adalah masa depannya. Itu yang pertama untuk ke internal itu. Kedua kepada masyarakat
adat sebagai pendukung, sebagai pemilik yang selanjutnya bisa memanfaatkan, itu juga harus benar-benar diberi edukasi secara terus-menerus. Edukasi secara terus-menerus bahwa LPD ini adalah milik mereka. Dan yang ketiga, setelah kita memberikan edukasi, apa yang kita janjikan kepada masyarakat, itu yang kita berikan dengan menggali potensi-potensi yang ada di lingkungan itu. Nah, kalau saya sih melihat sangat simpel sekali ya kalau kita membangun kepercayaan itu. Sesungguhnya di Bali yang menjadi kebutuhan masyarakat adat kita dalam hal membuat adat budaya yang di Jawa Gamaindu ini adalah produk-produk pancayatnya itu mesti harus betul-betul kita ini, karena memang tujuan LPD ya di situ, bagaimana kita yang disebut dengan dalam konsep agama itu moksatam jagadita yece itu dharma itu. Nah, ketika kita ingin mencapai sesuatu kepuasan, caknya itu adalah ketika kita sudah mencapai apa yang kita harapkan, yang langsung bisa diterima oleh masyarakat. Mungkin itu terjemahan bodohnya ya, dan ini saya. Artinya apa? Ketika kita untuk mencapai moksatam itu katanya kita hanya bentuknya niskala, berjuang secara niskala kan gitu. Yang dalam Bali ini bentuk niskalanya apa? Mampu meringankan beban masyarakat dari pancayatnya. Nah, untuk dia bisa jaga dite, bisa sejahtera, itu harus diwujudkan apa? Kita harus mampu memenuhi pancakerta tadi, yaitu kerta warga, kerta raga, kerta wisesa, kerta desa, dan kerta lingkungan itu. Ya, artinya kerta buananya. Kita harus bisa kelima hal ini harus kita penuhi. Dan bagaimana cara memenuhi itu? Nah, itu harus kita lakukan sesuai dengan dharma, swadharma kita dan swadikara kita. Apa yang kita swadharma ya, sebagai seorang pengurus LPD, sebagai karyawan LPD. Selanjutnya dari swadharma kita lakukan, kita akan memperoleh hak atau swadikara kita. Swadikara kita selaku pengurus dan karyawan LPD, swadikara swadharma masyarakat untuk mendukung LPD, swadikara masyarakat di dalam untuk mendapat hak-haknya dia. Nah, disitulah kalau kita bisa mencapai itu, artinya memperoleh itu, maka itu yang disebut dengan jagadita. Artinya sejahtera merasakan manfaat itu. Nah, itu barangkali. Kadang-kala kan tidak semua pengelola LPD boleh dikatakan, mohon maaf, melakukan transparansi, jujur, dan sebagainya. Banyak juga pengelola LPD yang pada akhirnya berurusan dengan hukum. Sebenarnya di situ apa yang salah, Pak? Pertama ya, mungkin juga nasib ya. Ya. Tetapi kita akan pasrahkan dulu ke situ. Karena saya sendiri selaku pengelola LPD tidak berani apakah dari manajemennya bagaimana, kan mereka masing-masing punya cara tersendiri. Tetapi kalau kami tetap berupaya ya, mungkin GCG-nya kurang, good corporate governance-nya itu. Pertama ya, kita kan tahu dalam manajemen modern ya, sering disebut dengan tarif T-nya itu ya, transparannya itu. Nah, itu mesti harus dilakukan. Sudah itu A-nya accountability, ya bagaimana mempertanggungjawabkan apa yang kita inikan. Sudah itu responsibility kan gitu. Bertanggung jawab sesuai dengan apa yang kita diinikan. Ada independen, ada fairness, ada fair play. Antara apa yang dimiliki oleh masyarakat, itulah yang bisa kita jaga dengan sebaik-baiknya. Artinya memang harus ada manajemen modern juga yang diterapkan, walaupun ini lembaga adat berbasis komunitas ya. Memang harus ada. Ya, memang. Baik, kita hentikan dulu sejenak, dan pemirsa, kami akan kembali nanti setelah pariwara berikut ini. Nomor nanti Bu? Iki yang di Depok. Nanti nih? Oh, bongkot, boleh. Sambal kan? Kemantan Pak? Yang hitung ya? Berapa sampean? Pak, ampun ampun plastik Pak. Oh, kan? Yang ampun ngambil tas. Oh, ampun mati Bu. Yang hitung ya?
Pak, baiknya Bapak memang menyarankan pada pembeli untuk menyiapkan tas isi ulang seperti ini ya. Sekaligus untuk mengurangi penggunaan sampah plastik. Kita menyukseskan peraturan Gubernur Bali yang menyatakan Bali memang bebas sampah plastik ya. Mari kita wujudkan Bali bebas sampah plastik. Mengupas isu-isu nomor 1. Tragedi meninggalnya ratusan petugas KPPS. Konfirmasi sumber-sumber utama. 22 Mei 2019 ini berbeda dengan hari pertama kan? Memberikan yang tersembunyi. Kita nih responsif ketika diserang. Kontroversi. Ya, kata skill malam. Konspirasi. Bertahan menguasai dunia. Bukan cerita, tapi fakta. One Bricks Indonesia Motor Prix Championship membuka hari. Kami mengabarkan ragam peristiwa terkini dari berbagai penjuru negeri. Saya sudah standby di sini dari pukul 5 subuh. Mengulas dan membahas isu-isu yang mengguncang publik. Hadir sejumlah narasumber untuk membahas hal ini. Mau menggelar saja janjian, untuk apa dilakukan? Pertama begini, kita menghormati proses penegakan hukum. Mengabarkan bagaimana duduk permasalahan, modus Apa kabar Indonesia Pagi di TV One. Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan Sorotan. Tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan. Lagi-lagi investasi abal-abal dibongkar polisi. Montir pesawat kini mengangkasa. Dan kami sangat senang kepada TNI Angkatan Udara. Rangkuman peristiwa dari arena otomotif. Dari hingar-bingar panggung balapan hingga pernak-pernik modifikasi. Semua ada di sini. Auto One di TV One. Pemirsa, masih dalam acara perbincangan kita berkaitan dengan tema kita adalah LPD untuk siapa. Tadi sudah kita bicara bagaimana semuanya LPD yang ada di Bali juga sebenarnya mampu melakukan perannya dalam memberdayakan krama adat di Bali, namun tergantung dari pengelola dan juga prajuru desa adatnya dalam hal memberdayakan lembaga komunitas keuangan di desa adat ini. Saya kembali ke Pak Ted. Nah, sekarang pemerintah Bali sangat konsen sekali dengan peran lokal genius, termasuk juga LPD, kemudian desa adat. Ini sebenarnya kan bisa menjadi semacam stimulus atau motivasi bagi LPD yang ada di Bali untuk lebih mengembalikan perannya seperti semula itu, Pak. Apa tanggapan Pak? Ya, tadi saya sudah menyebutkan dengan keluarnya Perda 4 2019 ya, di mana mengatur tentang desa adat yang ada di Bali. Nah, di situ ada dikasih peran di dalam Perda tersebut pasal 60 ya, ayat di sana ada LPD dan Bupda. Dengan keadanya Perda ini artinya sudah ada pengayoman yang lebih kuat terhadap usaha-usaha yang ada di desa adat. Baik usaha yang bentuknya lembaga keuangan, itu sudah dilindungi, di samping ini berjenjang perlindungannya. Perda 4 melindungi, ada perda yang lain, selanjutnya ada undang-undang mengecualikan. Ini memperkuat. Nah, bagaimana LPD itu bisa berkembang? Nah, di situ dengan adanya baga usaha perpaduan desa adat, di situ bisa bersinergi. Karena di situ sektor real itu untuk membangun usaha yang bersifat di sektor real. Karena dan jasa juga bisa dibangun di situ.
baik yang bersifat primer, sekunder, demikian juga yang tersier, kan gitu. Nah, sehingga produk-produk potensi desa itu, yang di primer semuanya dari sisi pertanian. Saya sudah itu di sekunder produksi manufakturnya, tersier jasanya. Kalau itu benar-benar dikelola dengan baik dan LPD mampu memberi pembiayaan, itu tidak ada uang keluar. Artinya apa? Antara LPD dengan Bage sektor real ini bisa bersinergi. Dan kita lihat sekarang ini, apalagi sekarang aset LPD di seluruh Bali kan ada 24 triliun lebih kurang ya. Nah itu benar-benar harus bisa dimaksimalkan. Karena dan harapan kita nantinya juga di dalam Perda 4 2019 ini ada turunan-turunan berikutnya, khususnya terkait dengan apakah memungkinkan tidak nanti dibuatkan namanya lembaga otoritas keuangan adat atau ekonomi adat. Karena bagaimanapun juga LPD ini perlu mempunyai otoritas, perlu ada pengatur di dalam hal bagaimana mensinergikan LPD yang memiliki artinya likuiditas lebih dengan LPD yang kekurangan likuiditas itu. Demikian juga membuatkan regulasi juga. Sekarang ini kan regulasinya nggak ada. Ini masih di desa adat, masih terpecah-pecah dia. Kayak sapu masih satu-satu. Belum dia menjadi sapu. Ya, si lidi samrag istilah Pak Sarguna sering nyampaikan itu kan, lidi samrag gitu. Nah ini bagaimana kita nyatukan ini? Makanya ini harus ada kebijakan, artinya pemerintah lewat majelis desa adat. Nah di situ antara pemerintah dengan majelis desa adat ini pemerintah harus mendorong supaya di majelis desa adat ini membangun namanya lembaga otoritas ekonomi adat. Yang salah satunya bagaimana LPD itu dia memiliki otoritas khusus juga. Karena LPD ini kan tunduk pada hukum adat. Sehingga yang harus mengatur, mengendalikan ya adat. Nah, sehingga desa adat yang ada di Bali 11.495 dengan LPD-nya 1.433 dan mungkin akan bertambah lagi, ini ada yang mengendalikan di provinsi. Itu loh. Nah, apabila ada situasi seperti ini, antara kabupaten yang satu, desa yang satu dengan desa yang lain itu, desa adat yang lain itu bisa bersinergi. Artinya kalau selama ini memang antar LPD di desa adat, antar desa adat yang berbeda memang tidak bisa bekerja sama ya, karena desa LPD kan hanya khusus di desa adat tersebut gitu. Bisa kita kerjasama atas dasar masing-masing, sangat personal. Aturannya belum ada, artinya tidak ada yang mensinergikan itu. Mestinya disinilah yang harus ada. Harus ada. Nah sehingga anggaplah seperti sekarang kondisi force majeure, anggaplah begitu. Ya. Ketika LPD ada beberapa pihak yang menyampaikan ini LPD harus melakukan apa? Contoh ya kayak kita bangun sekarang. Pertama dapat penundaan pembayaran pokok bunga selama 3 bulan. Ini kan berarti dengan adanya kita membuat surat keputusan pengimbauan begitu, bagi para peminjam otomatis memanfaatkan itu. Yang kedua, umpamanya kita mampu memberikan insentif kepada ini, ikut memberikan sembako. Bagaimana mengelola likuiditas itu? Siapa yang menjamin? Harus ada yang lembaga yang ini ya, kerjasama sinergitas itu. Lembaga penjamin di situ. Mensinergikan ini, sehingga harus ada yang ngontrol layakkah LPD A, B dan C itu melakukan itu. Bagaimana cara menganalisanya supaya dana pihak ketiganya tidak ditarik oleh masyarakat. Karena kita didorong untuk melakukan kebijakan. Artinya mengeluarkan dana CSR seperti itu, mudah-mudahan kita didorong untuk itu. Siapa yang mengamankan dana pihak ketiga ini? Nah, kalau kita tidak benar-benar bersinergi, siapa yang mengamankan DPK? Yang terpenting kan dana pihak ketiga. Nah, inilah yang kami dorong supaya segera dibangun itu. Oke lah sekarang ada LPD. Kira-kira LPD berjamin enggak? Artinya lembaga penjamin itu sangat penting dan harus mendesak sekali dibuatkan itu. Ya, oke lah ada yang namanya komunitas BKS Bali, BKS Kabupaten dan lain sebagainya atau koordinator di masing-masing. Kita berani jamin enggak itu? Artinya itu sebetulnya bukan lembaga penjamin
Bukan, kan? Kalau BKS kan forum ya, forum dan kerjasama. LPD beliau-beliau itu adalah pemberdaya, pembina, bukan penjamin. Nah ini kan harus ada. Jadi kalau ada masalah di LPD tertentu, masing-masing desa ada. Ini menyelesaikan desa sendiri. Dan yang tidak ada lembaga lain yang terdepan pengurus LPD. Paling depan sudah. Paling depan berurusan, termasuk juga urusan hukum. Ya, hukum. Ya. Dan bahkan sekarang yang saya nggak lucu itu masuk tipikor. Ya, saya tidak mengerti ya kalau tipikor ya kayak. Kan sekarang semuanya tipikor. Ya. Terakhir Pak, apa strategi yang bisa dibagikan kepada pengelola LPD di Bali sehingga LPD betul-betul menjadi milik dan untuk kerama adat? Ya, kalau saya sampaikan kepada teman-teman LPD se-Bali ya, strategi yang harus dipakai adalah bahwa pertama kembalikan ranah LPD adalah milik adat. Sehingga apa yang dibutuhkan oleh masyarakat adat kita dan apa potensi yang ada di lingkungan adat itu. Dan selanjutnya bagaimana kita membangun potensi itu. Strategi pertama yang mesti harus dilakukan adalah segera bikin peraram LPD. Karena itu amanah undang-undang. Itu ya, undang-undang harus ada peraram. Dan di peraram itulah dimasukkan terkait dengan satu, mampu peraram ini melindungi secara hukum LPD itu, khususnya hukum adat. Kedua, peraram itu harus mengandung perlindungan finansial. Seperti sekarang ini, kalau terjadi sesuatu, kerama adat harus bertanggung jawab. Itu. Ketiga, memiliki perlindungan sosial. Karena sering gara-gara media sosial dan lain sebagainya bisa berpengaruh karena lembaga ini sangat sensitif. Dan selanjutnya di dalam peraram itu harus dia mengatur tata kelola. Pertama, tata kelola kelembagaan. Siapa yang bertanggung jawab atas LPD ini? Ada pelindung, ada badan pengawas, ada pembina dan pengurus LPD. Itu harus ada. Kedua, tata kelola tata kelola usahanya. Ini harus sudah mulai kita atur. Ada usaha yang ada yang mengelola bisnis apa yang kita harus bangun, usaha-usaha apa yang harus bangun. Ya umumnya tata kelola usahanya itu yang harus berubah sekarang, sistem keuangan adat Bali harus kita bangun. Karena biaya-biaya seperti pancayanya dan pendapatan yang terkait dengan pancakerta itu harus tercantum dalam neracanya. Termasuk juga perjanjian kreditnya harus dirubah. Itu pertanyaan adat. Baik, terima kasih Pak Badre, Ketua LPD Kedonganan, luar biasa. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan sekaligus inspirasi kepada kita pengelola LPD yang ada di seluruh Bali, bagaimana mengelola itu sehingga asas manfaatnya, labdenya bisa diterima oleh masyarakat adat ya. Baik pemirsa, demikian tadi perbincangan kami dan kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan kami akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.